Halo, selamat malam semua. Ketemu lagi sama aku Eka. Gimana kabarnya hari ini? Kalau aku sih berharap semoga semua para pendengar kalian semua yang menyimak channel aku, yang nyimak video kali ini sehat walafiat. Oke, amin. Hari ini di Jogja cuacanya panas banget teman-teman semua ya. Nah, semoga di tempat teman-teman meskipun cuacanya panas, dingin, sedang hujan atau enggak dan lain sebagainya, tapi tetap satu hal yang harus kita jaga, yakni adalah kesehatan diri sendiri. Oke baik, pada malam hari ini khusus kepada ayah, bunda, kakak, om, tante, paman, dan semuanya yang mendengarkan. Nah, aku akan membahas seputar persoalan anak. Di sini adalah kenapa sih anak cepat bosan ketika beraktivitas di rumah. Padahal yang kita tahu sudah hampir 2 tahun ya, udah 2 tahun jalan, semua aktivitas praktis dilakukan dari rumah. Nah ini terutama terasa banget untuk para orang tua yang bekerja kantoran. Tapi kalau ngelihat situasi sekarang kayaknya udah mulai berkurang ya, udah mulai normal lagi masuk kerja. Cuman yang di ranah pendidikan memang masih perlu bertahap. Nah, gak pakai lama-lama, sebelum aku mulai, harus apa dulu nih? Pasti pada inget gak? Ya betul, terima kasih sekali. Kita harus simak sampai selesai. Berdasarkan pengalaman dan berdasarkan konseling-konseling yang masuk, di sini aku merangkumkan ada 5 hal persoalan yang paling umum atau paling sering dikeluhkan oleh para orang tua pada saat mereka melakukan sesi konseling. Baik, nomor 1, biasanya dalam sebuah keluarga itu tidak atau belum memiliki bonding. Nah, bonding itu apa sih? Bonding itu adalah ikatan emosional. Maka poin pertama yang paling menyebabkan anak mudah bosan ketika berada di rumah itu adalah karena tidak ada atau belum ada bonding. Nah, fungsi bonding dalam keluarga ini apa sih? Fungsi bonding dalam keluarga secara sederhana itu dapat menyebabkan atau membuat anak menjadi merasa aman, merasa nyaman untuk bercerita, merasa dimiliki dan lain sebagainya. Sehingga memang dia gak akan cari-cari lagi tempat lain di luar sana yang bisa menyebabkan orang tua jadi kehilangan jejak dalam tanda petik ya. Kalau zaman sekarang kan anak-anak pada mainnya di media sosial. Mungkin kalau zaman dulu atau zaman sebelum masa-masa pandemi atau peralihan ke internet, orang tua masih gampang tuh nyari anaknya, main ke tetangga, main sama temen dan lain sebagainya. Tapi sekarang anak-anak bisa dikatakan orang tua gak bisa lagi ngikutin kemana mereka pergi main ya, selama anak-anak sudah ada di media sosial. Jadi karena sebegitu pentingnya bonding atau membangun ikatan emosional antar anggota keluarga, silahkan ayah, bunda, paman, kakak, adik dan lain sebagainya untuk coba merangkul satu sama lain di dalam rumah. Nah artinya apa tuh? Artinya adalah mengenali karakter masing-masing. Tentu tidak bisa disamakan antar satu dan lain ya, karena kuncinya bonding itu adalah penerimaan. Bagaimana kita bisa menerima perbedaan dari masing-masing anggota keluarga yang ada di rumah kita supaya kita semua bisa nyaman beraktivitas. Nomor 2, biasanya anak tidak menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi pada saat itu. Nah, atau dengan situasi lain, mereka tidak mendapat kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya. Ini 2 hal yang berbeda, namun aku jadiin satu supaya sejalan gitu ya, karena ini saling berkaitan. Contohnya gimana kira-kira? Nah, contohnya kira-kira kayak gini teman-teman, ayah bunda sekalian ya. Anak yang gak menemukan solusi, misalnya dia udah bete bermain seharian, itu aja, atau permainan yang terlalu sulit untuk dikerjakan, jadi dia mentok. Ketika dia tanya, gak ada jawaban. Coba dulu, kakak lagi sibuk ngelakuin hal lain. Atau coba dulu, bunda lagi capek, lagi sibuk ngelakuin hal lain, habis masak, habis ini. Ke ayah, coba dulu, ayah lagi ngerjain kerjaan kantor. Nah, itu salah satu hal yang menyebabkan anak-anak tidak menemukan solusi. Akhirnya anak-anak termindset bahwa ya udahlah, kalau aku kesulitan melakukan sesuatu ya udah berhenti aja di situ, stuck aja. Nah, lama-lama habis
ide-ide untuk permainan karena dia tidak pernah bisa menyelesaikan hal-hal yang sedang dia mulai atau tidak pernah bisa menyelesaikan permainan-permainan dengan tuntas. Karena apa? Tidak ada figur yang mensupport untuk menyelesaikan sampai akhir. Begitu juga yang kedua tadi ya, yang tidak mendapat kesempatan. Nah ini juga termasuk yang membuat anak jadi cepat bosan. Artinya belum apa-apa sudah dibantu, belum apa-apa udah dikoreksi, belum apa-apa sudah diinstruksi ya. Jangan itu salah, itu nggak gini, yang benar begitu, yang ini jangan dulu deh, yang itu benar kak, yang ini bukan. Nah itu semua hal-hal yang bikin jadi dia aduh males deh untuk memulai sesuatu ya. Terlalu banyak mendapatkan koreksi atas sesuatu yang sebenarnya itu kesempatannya dia buat belajar. Figur-figur lekatnya hanya mengamati dan memberikan support dalam bentuk apa? Bisa dalam semangat, dukungan dan lain sebagainya supaya anak-anak ini bisa menyelesaikan prosesnya. Nah ini yang terpenting. Nomor 3, memiliki figur orang tua yang kurang berperan dalam kehidupan anak. Situasi ini menjadi sangat mencolok ya pada saat semua keluarga memasuki masa pandemi. Yang tadinya anak-anak ini diasuh oleh figur ketiga atau figur lain, contohnya kakek nenek atau babysitter, kalau dalam bahasa Jawa mungkin rewang dan lain sebagainya ya, bahkan tetangga. Nah sekarang mau gak mau semua orang tua diwajibkan atau diharuskan mengasuh anak. Ya karena memang gak ada pilihan, semua aktivitas harus dari rumah. Nah maka ini menimbulkan berbagai permasalahan baru. Artinya orang tua kaget ketemu anak yang selama ini baik-baik aja, cuman dijemput sepulang sekolah mungkin, kemudian ketemu cuman waktu tidur, akhirnya ketemu 24 jam ya, akhirnya kaget. Nah di sini ribut, kontra segala macam, padahal yang harusnya memodifikasi perilaku itu adalah orang tua. Artinya di sini orang tua memang perlu lebih membuka diri supaya bisa memulai untuk kembali berperan aktif memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. Nah kewajibannya apa tuh Mbak Eka? Nah contohnya misalnya kayak mulai mengasuh anak, mulai peduli lagi dengan setiap perubahan yang terjadi, mulai mau mendengarkan ketika anak bercerita, ya hal-hal sederhana seperti itu. Selanjutnya nomor 4, ini ada aktivitas keseharian yang cenderung monoton. Nah, dalam aktivitas yang cenderung monoton ini sebenarnya bisa kita lihat dari beberapa aspek atau beberapa faktor. Misalnya yang pertama yang paling sering muncul itu adalah anak mulai mengeluh ketika dia udah bosan main gadget. Ya, nah ini anak yang bosan main gadget perlu kita pahami biasanya memang adalah anak-anak yang aktif dan pemikirannya itu cenderung memiliki pemikiran yang kritis. Jadi dia bosan dengan sesuatu yang itu aja. Maka dia pasti minta permainan yang lain. Atau kalau ada anak yang main gadget 15-30 menit terus dia udah capek. Nah, itu sebenarnya orang tuanya harus bersyukur. Karena emang anak ini tidak memiliki kecenderungan untuk adanya kecanduan. Nah tapi biasanya situasi ini bikin orang tuanya jadi pusing. Karena apalagi yang harus dikasih setelah ini, apalagi yang harus dikasih ya. Ya jadi memang selama pandemi ini mengajarkan banyak hal kepada kita selaku orang tua, selaku guru, selaku pendamping anak, untuk banyak-banyak berpikir ya. Tapi gak usah khawatir, karena contohnya sudah banyak di media sosial. Tinggal kita aja yang punya kemauan kuat gak nih untuk melakukan. Banyak aktivitas yang tidak perlu membuang biaya, misalnya ngobrol bareng di teras, atau masak, mengerjakan aktivitas rumah, kemudian bisa membuat prakarya-prakarya kecil ya. Nah itu juga meningkatkan kebahagiaan anak dan orang tua. Nah harapannya kegiatan tersebut tidak menjadikan anak merasa di rumah itu monoton atau itu aja. Nah tipsnya atau triknya supaya gak kehabisan bahan, bisa nih teman-teman atau ayah bunda kasih waktu. Oke, dalam 3 hari ke depan kita akan buat satu bentuk ini. Misalnya ini tuh adalah benda dan dikreasikan menjadi beberapa macam. Nah kemudian nanti setelah 3 hari atau 4 hari ganti lagi yang lain. Kira-kira begitu. Dengan dalih supaya mereka expert dulu melakukannya, atau supaya mereka bisa benar-benar oke dalam hasil pembuatannya. Baik, yang terakhir atau yang nomor 5. Nah ini
mohon kita simak bersama ya. Kalau tadi kebanyakan itu untuk anak-anak usia batita dan balita, kemudian SD awal ya. Nah, yang nomor 5 ini yang paling banyak dikeluhkan oleh orang tua yang punya anak remaja hingga dewasa awal. Yuk kita simak bersama ya. Nomor 5, tidak pernah melakukan aktivitas yang hangat bersama-sama. Nomor 5 ini, masalah yang biasa muncul adalah anak jadi emosional, jarang terbuka sama orang tua ya, dalam tanda petik biasanya suka kucing-kucingan, kemudian juga jadi suka bohong, suka pergi keluar malam, ngelanggar aturan. Nah ini kalau Mbak Eka rangkum nih ya, itu disebabkan karena tidak pernah melakukan aktivitas yang hangat bersama-sama. Nah dari situasi ini ada yang perlu kita rubah bersama-sama ayah bunda. Yuk kita cek. Oke, nah masalah ini biasa dikeluhkan oleh anak-anak usia remaja ya, jadi SMP dan SMA. Biasanya mereka suka bilang, Mbak Eka, aku tuh paling males ya kalau kumpul sama orang tua tuh yang ada malah jadi mengintimidasi aku. Ya meskipun dalam hal itu atau dalam situasi itu ya saya atau aku ketawa-ketawa karena lucu aja gitu. Seorang anak kecil dia udah ngerti istilah intimidasi. Terus kita tanya lagi, apa yang terjadi? Biasanya ketika momen kumpul dengan keluarga, yang terjadi itu adalah orang tua bandingin setiap anaknya. Contoh nih, mama papaku bandingin aku sama adik-adikku. Atau mama papaku ngerasa bahwa aku tuh lebih banyak, mereka lebih banyak mengeluarkan effort untuk aku dibanding dengan kakakku atau adikku dan lain sebagainya. Nah jadi poinnya adalah waktu kumpul keluarga jangan dijadikan sebagai momen untuk saling mengorek kesalahan satu sama lain. Nah, kalau ini dilakukan, jelas tidak akan pernah ada aktivitas yang hangat di rumah. Tentu kemudian orang tuanya pada tanya, jadi kapan dong mau ngasih tahu anak Mbak Eka pada saat mereka melakukan kesalahan? Atau pada saat mereka bikin sesuatu yang berdampak buruk. Nah, ayah bunda, orang tua dimanapun berada ya, para pendamping anak, silahkan cari momen yang tepat. Kalau bisa momen ketika memperingati atau memberitahu, itu jangan dilihat oleh saudara-saudaranya. Ya, jadi pastikan anak ini tetap kita jaga harga dirinya sehingga dia juga akan respect sama kita. Nah kira-kira seperti itu. Meskipun dia masih berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ingat tetap dijaga harga dirinya. Jangan jelek-jelekin dia di depan umum ayah bunda. Nah itu adalah tipsnya supaya anak-anak ini gak bosan pada saat beraktivitas di rumah dengan keluarga besarnya. Oke baik, itu tadi video singkat terkait kelas psikologi kita pada malam hari ini ya. Nah, mari ayah bunda, teman-teman sekalian dimanapun berada, kita melek ilmu psikologi supaya apa? Supaya kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk kita tinggali. Baik, apabila video ini bermanfaat, silahkan share kepada teman, karib kerabat, dan sahabat dimanapun berada. Kalau begitu, Mbak Eka ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa pada video yang lain. Dadah!